Mari kita lanjutkan presentasi mengenai Sistem Office Administration Nasional. Kali ini tentang fitur-fitur apa saja yang disediakan dalam sistem ini. Sebelum kita sampaikan mengenai fitur-fitur dalam sistem keuangan nasional, kita sampaikan dulu mengenai cara pengembangan sistem ini. Sistem OA nasional ini merupakan kelanjutan dari sistem OA sebelumnya yang sudah diimplementasikan di beberapa kantor. Kemudian pengembangannya dilakukan dengan cara bertahap dari fitur dasar, kemudian dilanjutkan dengan fitur tambahan. Fitur dasar contohnya modul tata naskah, modul pengarsipan. Untuk fitur tambahan lainnya seperti agenda pejabat, dalam sistem, teamwork collaboration, dan lain-lainnya. Kemudian pengembangannya kita menggunakan metode prototyping sehingga dapat dilakukan update sesuai dengan masukan user pengguna sistem. Jika nanti Anda menemukan ide atau masukan, maka dapat disampaikan ke kita agar sistem OA nasional ini menjadi lebih baik. Yang pertama adalah modul administrasi tata naskah. Ini adalah fitur dasar dari sistem Office Administration Nasional ini, yaitu modul tata naskah dinas berfungsi untuk mengadministrasikan dokumen persuratan. Proses administrasinya di sana mulai dari penerimaan, tindak lanjut sampai penyelesaiannya. Diterima oleh front desk, dilakukan scan hard copy atau alih media dalam rangka mendapatkan soft copy-nya, kemudian diajukan ke kepala kantor, kemudian kepala kantor disposisi ke pejabat di bawahnya, kemudian tindak lanjut sampai penyelesaiannya, penyelesaian dengan surat keluar atau dilakukan penutupan surat. Kemudian untuk proses administrasi tata naskah dinas ini dilakukan secara elektronik menggunakan komputer. Kalau sistem sebelumnya masih dualisme, kadang dilakukan secara elektronik, kadang dilakukan secara manual hard copy-nya. Dalam sistem ini full dilakukan menggunakan komputer, yaitu hard copy dokumen tidak lagi digunakan ketika dalam proses. Hard copy dokumen dialih mediakan menjadi soft copy dalam bentuk PDF. Nah, PDF ini yang akan dioperasikan untuk diproses. Kemudian modul selanjutnya adalah administrasi agenda pejabat. Fungsi dari modul agenda pejabat ini adalah mengadministrasikan kegiatan pegawai sehari-hari di kantor. Setiap pegawai selain menjalankan proses administrasi, dia juga ada kegiatan yang di sana ada dasar kegiatannya apa, jenis kegiatannya, lokasinya di mana, acaranya apa, waktunya kapan, dan siapa saja yang terlibat. Maka modul administrasi agenda pejabat ini digunakan untuk menselaraskan atau mensinkronkan kegiatan agenda antar pegawai, sehingga tidak akan lagi nanti terjadi bentrok kegiatan, tidak akan lagi terjadi seorang pegawai memiliki 2 job atau 2 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu, sehingga dapat dikontrol dari awal sampai akhirnya dengan baik. Itulah manfaat
sifat atau tujuan dibuatnya modul agenda pejabat. Kemudian modul selanjutnya adalah sistem administrasi arsip nasional. Arsip nasional ini adalah akhir dari sebuah sistem administrasi perkantoran. Dia adalah di bagian akhir yang kalau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai digunakan untuk mengadministrasikan dokumen fasilitatif atau dokumen surat menyurat yang secara umum ada di semua instansi. Kemudian dokumen substantif itu dokumen yang ada atau diproduksi atau hanya ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses administrasi pengarsipan ini mulai dari proses penyimpanan, kemudian peminjaman berkas jika nanti dibutuhkan, monitoring retensi arsip, sampai dengan nantinya proses pemusnahan arsipnya. Tujuan dibuatnya modul pengarsipan ini untuk mewujudkan sistem arsip nasional Ditjen Bea dan Cukai yang rapi. Sistem arsip yang rapi adalah tanda sebuah kantor sudah memasuki babak sebagai kantor modern. Fitur selanjutnya adalah DAM System. Modul DAM System atau kepanjangannya adalah Daily Activity Monitoring. Itu sebagai tool atau alat untuk mempermudah monitoring pekerjaan administratif yang memerlukan tindak lanjut berkesinambungan dalam waktu yang lama. Contohnya adalah ada sebuah pekerjaan berdasarkan sebuah surat, dia harus dimonitor prosesnya sudah sampai apa saja yang dihasilkan, siapa saja yang terlibat, dan finalnya bagaimana. Dalam sistem ini melibatkan 2 atau lebih unit kerja dan juga melibatkan banyak dokumen surat yang akan saling terkait. Contohnya yang biasa masuk dalam DAM sistem adalah surat tentang reorganisasi. Di sana awalnya adalah sebuah kajian. Berarti diawali dengan surat yang isinya kajian, kemudian nanti ada surat tugas untuk pegawai melakukan tinjau lapangan, kemudian ada peraturan tentang organisasi barunya, kemudian ada surat tentang bagaimana implementasi organisasi baru ini, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, dan dokumen apa saja yang dihasilkan. Kurang lebih seperti itu. Daily Activity Monitoring itu intinya adalah tools untuk memantau pekerjaan yang selesai dalam waktu yang lama. Lain dengan surat yang sifatnya rutin atau harian, bisa selesai 1 atau 2 hari. Setelah selesai sudah dianggap selesai. Tetapi untuk surat yang masuk dalam sistem ini, surat yang masih membutuhkan kelanjutan dari proses yang akan terjadi selanjutnya. Oke, itu mengenai dalam sistem. Selanjutnya adalah modul administrasi tim kerja atau teamwork collaboration. Modul ini bertujuan untuk mengadministrasikan pekerjaan yang sifatnya tim, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang pegawai berdasarkan sebuah surat tugas. Fungsi dari modul ini yaitu sebagai repositori file, repositori dokumen surat, dan informasi lain yang terkait dengan pekerjaan tim tersebut, dan juga nanti sebagai wadah untuk bertukar informasi
untuk para anggota tim. Tujuan utama dari modul tim kerja ini adalah membantu para pegawai yang sedang mengerjakan sebuah pekerjaan dalam bentuk tim untuk mengadministrasikan contohnya file, terus video, notulen hasil rapat, atau apapun yang terkait dengan kegiatan selama tim kerja itu belum selesai. Selama ini yang terjadi adalah jika ada sebuah tim kerja, ada sebuah file, maka file itu dibagikan ke semua anggota agar masing-masing anggota tahu. Sering terjadi file itu hilang. Sering terjadi informasi antar anggota tidak sama. Hal ini dikarenakan tim kerja biasanya melibatkan lebih dari satu orang dan lebih dari satu tempat kerja. Nah, dengan adanya modul tim kerja ini, maka yang didapatkan pertama kali adalah memiliki tempat untuk menyimpan informasi, menyimpan dokumen yang dihasilkan selama tim kerja berlangsung. Kurang lebih seperti itu modul tim kerja. Kemudian modul yang lain adalah administrasi pengumuman. Selama ini jika ada pengumuman, maka jika kantor itu sudah memiliki sound system, maka diumumkan secara menyeluruh di ruangan-ruangan. Tetapi masih saja ada pegawai yang tidak tahu. Nah, dengan sifat sistem Office OA nasional ini yang frekuensi aksesnya akan paling sering dibandingkan dengan sistem yang lain, atau ini adalah tools sehari-hari seorang pegawai ketika menjalankan tugasnya, maka dengan pengumuman di sini akan lebih rapi, akan lebih cepat tersampaikan kepada pegawai kita. Kemudian wadah publikasi informasi ini kita desain atau OA nasional berikan adalah ruang lingkupnya yang lebih luas, tidak hanya satu kantor. Kita nanti bisa membatasi ruang lingkup ruang lingkup penyampaian pengumuman bisa kita atur secara fleksibel. Kita menyampaikan pengumuman bisa seluruh pegawai di Ditjen Bea Cukai tahu, atau hanya kita bisa membatasi satu kantor, atau hanya satu unit kerja yang tahu. Jadi publikasi pengumuman yang kita lakukan dapat lebih tepat sasaran dan lebih cepat sampai kepada pegawai. Kurang lebih seperti itu tentang modul administrasi pengumuman. Kemudian ada modul administrasi kiriman paket. Walaupun ini bukan tugas utama seorang penerima dokumen, tetapi front desk nantinya adalah pintu masuk dari luar bea dan cukai untuk menyampaikan apapun, termasuk nanti ada kiriman paket yang ditujukan kepada seorang pegawai di sebuah kantor. Maka ini kita masukkan dalam sistem administrasi OA ini, diharapkan agar menghemat kemudian penghematannya adalah tidak perlu dibuatkan jalur khusus untuk atau bagian khusus untuk penerimaan paket, bisa digabungkan dengan fungsi front desk. Nantinya
data paket akan dimasukkan ke sistem, langsung dapat diketahui oleh penerima atau pegawai yang menjadi tujuan pengiriman paket. Di sana nanti akan dilakukan pendataan, kemudian dilakukan proses pengambilan sehingga data paket akan lebih rapi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian laporan. Sebagaimana umumnya sebuah sistem, laporan adalah untuk mengambil data yang selama ini diproses di sistem OA untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Laporan-laporan yang secara umum akan dibuat adalah rekap proses surat, capaian IKU pegawai dari sisi pengelolaan dokumen, kemudian statistik surat di sebuah kantor, dan untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini ada di sistem manual seperti buku bambu, buku ekspedisi, rekap status surat, monitoring penyelesaian, maka sistem OA nasional ini menyediakannya dalam bentuk report. Nanti seperti buku bambu, buku ekspedisi tinggal dicetak saja. Setelah itu ada nanti modul notifikasi. Selama ini proses administrasi surat yang dilakukan secara manual atau sebelumnya di sistem yang lama, proses penyampaian informasi adanya dokumen yang harus dikerjakan kepada seorang pegawai atau pejabat masih belum dapat dilakukan dengan cepat. Sistem OA nasional ini akan menggunakan modul notifikasi ini untuk mengirimkan data-data penting seperti data disposisi, data pemberitahuan, atau data pengajuan konsep surat yang sifatnya penting bisa melalui media email atau SMS milik masing-masing user pegawai. Jadi diharapkan kapanpun dan dimanapun jika ada dokumen masuk yang harus dikerjakan, baik itu adalah disposisi atau pengajuan surat, dapat tahu dan dapat segera melakukan respon di aplikasi OA nasional ini. Kurang lebih seperti itu tujuan modul notifikasi ini dibuat. Nah, yang terakhir adalah seperti yang kita sampaikan sebelumnya di metode pengembangan OA nasional ini adalah diawali dari pembuatan fitur dasar dan ditambah dengan fitur tambahan yang mendukung pekerjaan perkantoran sehari-hari. Maka sistem OA nasional ini depannya akan terus dikembangkan agar bisa memenuhi kebutuhan sebagai sistem administrasi perkantoran yang lengkap dan mudah digunakan. Kurang lebih seperti itu tentang fitur-fitur yang ada di sistem OA nasional ini. Demikian.